Shalom saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda semua melalui tayangan berkat Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14 dan juga ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26. Di situ dikisahkan bahwa suatu kali dalam perjalanan Tuhan Yesus merasa lapar. Dan ketika Tuhan merasa lapar, Tuhan melihat ada pohon ara yang sudah berdaun. Maka Tuhan Yesus mendekati pohon ara itu untuk mendapatkan sesuatu dari dalamnya. Lalu apa yang terjadi ketika Tuhan mendekatinya? Tuhan tidak mendapatkan apapun dari pohon ara itu. Lalu Tuhan berkata kepada pohon ara tersebut, mulai hari ini tidak akan lagi ada orang yang makan buahmu untuk selama-lamanya. Murid-muridnya mendengar apa yang Tuhan Yesus ucapkan kepada pohon ara tersebut. Keesokan paginya, pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan itu sudah menjadi kering dan mati. Melalui peristiwa itulah Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang doa iman. Dan hari ini juga itu mengingatkan dan mengajarkan kepada saudara dan saya tentang doa iman. Dan bukan hanya sekedar kita belajar dari dalamnya, tetapi kita mau melakukannya di dalam kehidupan setiap kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang doa iman, maka yang pertama, doa iman itu artinya ketika kita berdoa, kita sedang melepaskan kuasa melalui ucapan perkataan kita. Seringkali yang kita lakukan ketika kita berdoa adalah kita lebih banyak berbicara kepada Tuhan tentang betapa besarnya kesulitan yang kita hadapi, tentang betapa besarnya pergumulan yang kita alami, tentang betapa luar biasanya mungkin sakit penyakit yang kita alami dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita berdoa dengan iman, itu artinya kita melepaskan kuasa melalui perkataan kita. Jadi kita bukan hanya berkata-kata tentang besarnya persoalan kita kepada Tuhan, tapi kita juga mau belajar berkata-kata kepada persoalan itu tentang besarnya Tuhan yang hidup. Ketika Anda dan saya berkata-kata kepada Tuhan tentang betapa besarnya persoalan, pergumulan, dan kesulitan yang kita alami, itu mungkin akan melegakan dalam hidup kita. Karena dengan kata lain itu sama halnya kita sedang curhat. Sehingga biasanya kalau orang sudah curhat, itu akan rasanya plong, melegakan. Tapi belum tentu hal itu kemudian menyelesaikan persoalan. Tetapi dengan doa iman, bukan hanya sekedar kita menyampaikan atau berkata-kata kepada Tuhan tentang besarnya persoalan yang kita hadapi, tapi kita juga mau berkata-kata kepada persoalan itu tentang betapa besarnya Tuhan yang kita percaya ini. Ketika kita mengalami pergumulan, kekurangan, dan kesulitan, kita berkata, Tuhanku adalah Jehovah Jireh, Tuhanku adalah Tuhan yang menyediakan. Maka disitulah kita akan mengalami penyediaan Tuhan yang luar biasa. Ketika kita mengalami pergumulan yang dahsyat di tengah kehidupan kita, kita berkata, Tuhan Engkau Allah El Shaddai. Maka kita bisa mengalami kuasa Tuhan yang bekerja atas kehidupan Anda dan saya. Ketika kita mengalami kelemahan tubuh, kita mau berkata pada sakit penyakit yang ada dalam diri kita, kita mau berkata kepada diri kita sendiri, Tuhan Engkau Jehovah Rafa, Engkau penyembuh dalam hidupku. Maka ketika kita mengucapkan perkataan itu melepaskan kuasa. Memang mungkin ketika kita melepaskan perkataan itu, kuasa lewat perkataan itu, segala sesuatunya sepertinya mungkin tidak langsung terjadi, langsung berubah. Seperti halnya ketika Tuhan melepaskan perkataan kepada pohon ara itu. Hari itu juga kelihatannya pohon ara masih hidup, masih segar, seperti tidak terjadi sesuatu apapun. Tetapi sesungguhnya ketika kita berdoa dengan iman, itu artinya kuasa itu mulai bekerja dan terus bekerja. Dan kita menerima sesuatu daripada Tuhan seperti yang kita percayai. Itulah yang disebutkan dengan doa iman. Artinya kita percaya kepada Allah yang hidup, kita tidak bimbang. Ketika kita mengucapkannya, kita yakin bahwa doa kita dijawab oleh Tuhan, bahwa Tuhan telah memberikannya kepada kita. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang doa iman, kita melepaskan yang namanya pengampunan. Sehingga Tuhan berkata pada ayatnya yang ke-25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu. Jadi artinya juga doa iman itu artinya kita melepaskan pengampunan bagi orang yang lain. Kalau kita teringat ada sesuatu hal kepada orang lain, mungkin hal yang menyakitkan dalam diri kita, hal yang melukai kita, maka hari ini juga saudara dikasih Tuhan, belajarlah untuk melepaskan pengampunan.
Mari belajarlah mengampuni, melepaskan pengampunan sebagaimana Tuhan telah mengampuni setiap kita. Dan kita menerima damai sejahtera daripada Tuhan di tengah kehidupan kita. Dan kita bisa mengalami kuasa doa iman di tengah kehidupan saudara dan saya. Ketika kita berdoa dengan iman, jangan bimbang, percaya kepada Allah bahwa Tuhan telah memberikannya kepada kita, maka saudara akan menerima pertolongan daripada Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan, tapi juga menerima jawaban daripada Tuhan yang hidup, sehingga kita boleh mengalami anugerah yang daripada Tuhan. Tetaplah berdoa, Tuhan Yesus memberkati.